Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Ainul Yakin yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari pertama kita kembali melaksanakan kultum setelah salat zuhur. Untuk itu tentunya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya yang pada hari ini sudah memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa memulai lagi kegiatan kultum ini setelah sekian lama kita off untuk sementara waktu. Salawat serta salam, salawat serta salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kebetulan pada sekarang ini masih dalam suasana lebaran, suasana masih dalam bulan Syawal. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya baik dalam kapasitas sebagai wakil rektor satu maupun juga sebagai pribadi menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf dan salah yang sempat saya lakukan. Untuk itu mohon bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah semua berkenan untuk memaafkan semua kesalahan saya tersebut. Bapak ibu semua, lebaran yang kita lalui sekarang ini termasuk bulan puasa kemarin itu lain daripada yang lain, berbeda dengan bulan puasa Ramadan lebaran pada tahun-tahun sebelumnya, karena pada bulan puasa bahkan sebelum bulan puasa kita Indonesia secara umum bahkan dunia sudah terlanda oleh wabah internasional, wabah global yang kita kenal dengan COVID-19, yang kemudian memaksa banyak negara untuk melakukan lockdown dan yang di kita dengan nama PSBB. Nah, keadaan itu berpengaruh terhadap semua aktivitas kita, termasuk kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan di kampus kita. Satu hal yang perlu kami sampaikan mumpung ada kesempatan pada hari ini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu
utamanya segenap sivitas akademika Unisma, bahwa keadaan ini adalah sesuatu yang tidak kita prediksi sebelumnya, dan juga tentunya sebenarnya tidak kita kehendaki, namun Allah sudah berkehendak, maka terjadilah itu semua. Dalam keadaan seperti itu, mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut, yang salah satu kemudian kebijakan kita adalah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara online. Dan insya Allah kebijakan seperti itu dilakukan oleh semua perguruan tinggi di Indonesia, bahkan di dunia. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu semua, pada saat itu kita langsung melakukan penyiapan baik dari sisi teknis ketersediaan IT maupun juga dari segi teknis kemampuan dosen. Kita lakukan pelatihan sedemikian rupa yang tentunya kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Tetapi kalau sekiranya yang sudah kita upayakan semaksimal mungkin itu masih belum memuaskan, baik pada Bapak Ibu selaku dosen atau mungkin mahasiswa yang mungkin kemudian menimbulkan riak-riak yang timbul, kami mohon semua bapak-bapak dan ibu-ibu untuk ikut ambil bagian meredam keadaan tersebut sehingga tidak semakin membara gitu ya. Nah, bagaimanapun memang dalam suasana yang seperti ini adalah keprihatinan kita semua, maka semua juga harus ambil peran untuk menyelesaikannya. Semua harus mengambil peran untuk mereduksi efek-efek yang tidak kita harapkan. Bapak-bapak dan Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah, karena kemarin disampaikan topiknya tentang pendidikan Prof Jun katanya, maka satu hal saja, saya tidak akan menyampaikan tausiah apa-apa, tetapi saya akan mengajak kita semua untuk merefleksi, bermuhasabah, melihat diri kita. Sudahkah kita belajar dari apa yang kita alami ini? Dalam konsep pembelajaran biasanya dikatakan orang itu sudah belajar sesuatu kalau mengalami perubahan, peningkatan dalam 3 hal. Yang pertama, perubahan atau peningkatan dalam aspek pengetahuan. Yang kedua pada aspek keterampilan, dan yang ketiga pada aspek sikap. Nah, sudahkah kita mendapatkan peningkatan pada ketiga aspek itu dari apa yang kita alami ini? Dari bagaimana kita melaksanakan ibadah Ramadan dalam suasana PSBB segala macam. Bisa jadi dari sisi pengetahuan kita sudah belajar banyak. Kita sebelumnya tidak mengenal apa itu lockdown gitu ya, menjadi mengenal. Dalam kosakata kita bahasa Indonesia dulu tidak ada namanya PSBB, kemudian kita tahu. Sebagian dari kita sebelumnya tidak mengenal apa itu istilah imun, kemudian kita menjadi tahu. Nah, itu dari sisi pengetahuan. Bagaimana kalau dari sisi perilaku dan sikap kita? Sudahkah ada peningkatan? Marilah kita masing-masing melihat pada diri kita. Yang jelas adalah tentunya kita berharap apa yang ada pada diri kita pada aspek perilaku,
pada aspek sikap itu kita berharap adanya peningkatan, sehingga orang yang beruntung itu adalah orang yang meningkat lebih baik dari hari ini, lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Nah, bagaimana kita berperilaku pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku kepada sesama kita, dan bagaimana kita berperilaku dan bersikap kepada Sang Khalik. Marilah kita masing-masing melakukan perenungan diri, dan mudah-mudahan dari hasil perenungan diri itu kita menemukan jawaban yang positif, kita menemukan jawaban yang menggembirakan. Sekiranya dari perenungan itu kita masih mendapatkan jawaban bahwa diri kita hari ini masih sama dengan hari kemarin, bulan ini masih sama dengan bulan kemarin, marilah kita berupaya untuk senantiasa meningkatkan kualitas kita, sehingga cara kita berperilaku, cara kita bersikap kepada diri kita, kepada sesama kita, dan juga kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala mengalami peningkatan. Mudah-mudahan itu saja yang bisa kami sampaikan, memberi manfaat untuk kita semua. Untuk itu dari saya akhiri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.